Halo Elevators, rasa-rasanya yang sering terbang pasti sudah pernah mengalami delay atau keterlambatan penerbangan. Ingin tahu nggak apa saja yang menyebabkan terjadinya delay? Mau kan? Ayo kita bahas. Elevators, sebelum kita bahas penyebab terjadinya delay, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan delay atau keterlambatan penerbangan. Delay adalah selisih atau perbedaan waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Jadi antara schedule-nya, jadwalnya dengan kenyataannya berangkatnya kapan. Itu adalah delay. Bukan hanya berangkatnya, bisa juga kedatangannya. Karena bisa saja berangkatnya delay tapi tibanya di destinasi tidak delay. Elevators, durasi penerbangan pesawat ini dihitung sejak block off, meninggalkan tempat parkir pesawat atau apron hingga pada saat pesawat block on atau parkir di apron bandara tujuan. Nah, dari penghitungan durasi penerbangan itu kita bisa menghitung apakah terjadi delay atau tidak. Ada 4 penyebab keterlambatan. Yang pertama adalah aspek operasional atau manajemen airline, 2 aspek teknis, 3 aspek cuaca, 4 aspek keamanan dan lain-lain. Keempat faktor ini akan saya bahas lebih detail. Yang pertama, aspek operasional atau manajemen airline. Ini mencakup misalnya pilot, kopilot atau awak kabinnya terlambat datang ke bandara. Bisa juga cateringnya yang belum siap. Ini terutama untuk penerbangan yang menawarkan full service dan mungkin medium service yang juga menawarkan pelayanan makan minum. Bisa juga disebabkan keterlambatan penanganan check-in, bagasi, dan pelayanan darat lainnya, ground handling. Penumpangnya sudah siap, bagasinya dan kargonya belum masuk pesawat misalnya. Delay juga bisa disebabkan karena airline menunggu penumpang baik yang sedang check-in atau pindah pesawat, transfer, atau yang melakukan penerbangan lanjutan dari penerbangan sebelumnya. Saya pernah mengalami pesawat sudah siap, ternyata masih menunggu 4 orang penumpang yang baru datang dari penerbangan luar negeri, connecting menggunakan penerbangan yang sama dengan saya. Dan yang terakhir, delay karena manajemen airline ini termasuk juga ketidaksiapan pesawat. Termasuk kalau ternyata pesawatnya mengalami gangguan teknis tidak bisa digunakan. Elevators, untuk aspek kedua yaitu aspek teknis, ini mencakup kondisi bandara asal dan bandara tujuan yang mungkin tidak dapat digunakan untuk operasional pesawat. Bisa saja karena tempat parkirnya padat atau ada gangguan jalan akses ke bandaranya, atau mungkin bandaranya mengalami banjir, kebakaran, ada landasan retak, dan sebagainya. Termasuk juga antrean panjang untuk tinggal landas atau untuk pendaratan, serta alokasi waktu keberangkatan, departure slot time. Aspek teknis ini juga mencakup keterlambatan pengisian bahan bakar. Kenapa pengisian bahan bakar masuk aspek teknis? Karena bahan bakar ini dipasok oleh pihak di luar kendali maskapai penerbangan. Jadi tidak termasuk dalam aspek manajemen atau operasional maskapai penerbangan. Unsur ketiga adalah cuaca. Hujan lebat, banjir, petir, badai, termasuk juga kabut, asap, sehingga
membuat jarak pandang di bawah standar minimal keselamatan penerbangan, di mana jika hal-hal ini terjadi, bandara bisa saja dinyatakan sementara ditutup, tidak melayani penerbangan. Faktor cuaca juga mencakup kecepatan angin yang melampaui standar maksimal keselamatan penerbangan. Kita terbang menggunakan pesawat ini bermain-main dengan udara, dan ketika kondisi udara ini kecepatan anginnya sedang badai, tentunya penerbangan dapat ditangguhkan keberangkatan maupun pendaratannya. Elevators, faktor keempat yang menyebabkan delay adalah keamanan dan sebagainya. Pertama, jika terjadi kerusuhan di bandara asal maupun di bandara tujuan, ada unjuk rasa, ada ancaman keselamatan, terorisme, atau mungkin hal-hal lain. Demikian juga jika ada pergerakan VVIP, very important person, seperti kepala negara, tamu kepala negara, yang pergerakan pesawatnya diutamakan. Dalam hal tersebut, penerbangan umum biasanya dikenakan NOTAM, Notice to Airmen, memberikan koridor waktu untuk memfasilitasi pergerakan VVIP tersebut. Dari semua unsur penyebab terjadinya delay, yang mana yang menjadi tanggung jawab airline dan apa kompensasinya untuk penumpang? Nah, perlu kita perhatikan bahwa airline hanya wajib memberi kompensasi jika keterlambatan terjadi karena faktor manajemen airline atau faktor operasional. Sedangkan jika delay terjadi karena faktor teknis, faktor cuaca, faktor keamanan dan sebagainya, airline tidak wajib memberikan kompensasi. Kalaupun memberikan kompensasi, itu lebih sebagai goodwill dari airline. Demikian, semoga makin jelas dan bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.